Bab yang ketiga menjelaskan tentang menolak kesamaran dalam nas Al-Quran. Jangan bukan Al-Quran saja, tapi nas itu yang dijadikan sebagai pegangan tentang ajaran agama Islam. Ada hadis, ada Al-Quran. Kalau seandainya masih bingung di dalam hadis dan Al-Quran, baru mengambil yang namanya ijma dan qiyas. Ambilnya itu. Firodi shibhi an-nususi syar'iyyati, menolak tentang kesamaran dari nas syariat yang dijadikan landasan dasar sebuah keyakinan, atau pembenaran tentang dari dalil-dalil akli yang apa? Yang menghilangkan makna zohirnya. Jadi terkadang ada makna Al-Quran yang tidak menggunakan makna zohirnya. Nah, wa fi arba'atu fusul. Nah, di dalam bab yang ketiga ini itu ada 4 fasal. Fusulin, ada 4 fasal. Tapi apa? I'lam annana fi hadzal maqami nahtaju ila salasi muqaddimatin. Sebelum membahas tentang pembahasan di atas, membutuhkan akan 3 muqaddimah. Nih 3 pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan yang pertama, liyu'lama anna nususa syar'iyyata allati yu'tamadu 'alaiha fil i'tiqad. Kita supaya mengetahui nas-nas syariat yang dijadikan landasan dasar dari sebuah keyakinan. Kama yu'tamadu 'alaiha fi ahkamil ibadati. Seperti halnya sesuatu pembahasan atau sesuatu dalil yang diambil menjadi hukum-hukum dalam ibadah. Hukum dalam ibadah itu diambil daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Sholat duha hukumnya sunnah, sholat zuhur hukumnya wajib, dan seterusnya. Itu semuanya diambil daripada nas. Bisa hadis, bisa Al-Quran. Nas itu apa? Penjelasan hukum. Makanya nas penjelasan hukum itu bisa diambil dari Al-Quran dan hadis. Terus apa? Wa ahkamul muamalati, dan hukum-hukum muamalah. Hukum-hukum hubungan sesama manusia. Kalau ubudiyah itu hukum kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Masalah ibadah kan kaitan kita sendiri dan Allah, dan kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Wabadu ahadisin nabawiyati, dan sebagian daripada hadis-hadis Nabi. Nah, di sini ada penjelasan sabata nakluha lana anir rasuli alaihi salatu wassalam subutan qat'iyan tusamma bil mutawatiri. Dan sebagian hadis nabawi, hadis-hadis Nabi. Nah, ketetapan yang memindah dari Rasul, yang mengambil dari Rasul, yang pengambilannya dari Rasul dengan ketetapan yang pasti, maka ini dinamakan hadis mutawatir. Jadi kekuatan hadis mutawatir ini sangatlah tinggi. Hadis mutawatir itu ciri-cirinya apa? Hadis mutawatir itu ciri-cirinya diriwayatkan oleh lebih dari 1 perawi. Perawi itu rawahu. Kayak apa? Kayak Imam Ahmad. Terus apa? Imam Muslim, Imam Bukhari, dengan redaksi yang sama. Redaksinya sama. Maksudnya apa? Tulisannya sama. Terus apa? Sanadnya tidak ada yang terputus sama sekali dalam konteks sejarahnya. An ini itu namanya sanad ya.
An ini, an ini, an ini. Diruntut secara sejarahnya itu nggak loncat. Nggak masa kehidupannya beruntut. Dan diketahui orang-orangnya. Orang-orangnya itu tahu, ini orangnya, ini orangnya. Itu hadis mutawatir. Terus apa? Dikenal dengan kecerdasannya dan dikenal dengan kejujurannya. Soalnya apa? Kalau seandainya seseorang itu nggak cerdas, bisa aja lupa lafaz. Makanya kalau ada hadis perawinya beda, terus lafadznya beda, itu tidak sampai menjadi mutawatir. Kenapa? Karena kalau seandainya walaupun sanadnya sama ya, annya sama, tapi kalau lafadznya berbeda, nanti kekuatan hadisnya akan menurun. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa apa? Bahwa seseorang yang menyampaikan itu ingatannya tidak kuat. Kayak ngomong si Wildan diwawancarai sama si Miftah, si Udin. Coba yang tegap, Din. Si Udin nyari narasumber. Yang jadiin narasumber adalah Wildan. Akhirnya ketika Wildan tidak ada, datang Husain. Husain ada nggak? Datang Alpi. Nah si Udin itu ngomong sama si Alpi sama Husain itu berbeda. Ngomong apa? Mamanya ditanyain. Yang habis dari kelas itu kan si Wildan ngomong. Di kelas itu ada kursi, kayak gitu kan. Cuman ngomong ada kursi. Nggak ngomong warna kan. Nah si Udin itu bingung, itu kursi warnanya apa ya gitu. Nyampein apa enggak ya tadi ya. Akhirnya apa? Datang si Husain ngomong warnanya biru, datang si Alpi ngomong warnanya hijau. Akhirnya beda konteksnya hijau sama biru. Karena apa? Karena dalam kebingungannya si Udin. Makanya apa? Kalau ada orang yang seperti ini, hadisnya tidak sampai sahih. Ibarat omongannya tidak bisa terlalu dipercaya. Bukan karena dia sering bohong, tapi kecerdasannya itu kurang dalam segi ingatan. Bukan Udin ya, Udin insya Allah cerdas ini. Ya sayangnya males doang. Hilangin itu males. Nah, jadi kayak gitu. Apalagi yang orangnya pembohong, beritanya tidak akan pernah bisa dipercaya. Yang percaya itu yang lagi jatuh cinta doang. Yang lagi jatuh cinta bohongin gampang, ya kan? Tapi sekali berkhianat dengan ucapannya, seorang wanita itu pasti akan curiga selamanya. Dicek-cek terus HP-nya, bila perlu dihack, ya kan, disadap WA-nya. Tapi malah yang kebanyakan yang bisa nyadap itu laki-laki, ya kan, sadap. Kalau seandainya perempuan banyak yang bisa sadap, pasti sadapin. Nah ini yang namanya hadis mutawatir itu kayak gitu. Nah ada lagi hadis masyhur. Nah atau sebagian hadis yang apa tingkatannya hanya sampai masyhur. Di sini ada hadis masyhur. Langsung intinya ya. Hadis masyhur itu apa? Sabata naqluha anhu alaihi salam subutan qoriban minal qot'i yujibu tuma'ninatal qalbi. Jadi apa? Yang dinamakan masyhur itu
hadis yang tingkatan kepercayaannya itu, tingkatan kepastiannya itu di bawah qat'i. Maksudnya apa? Mungkin masih bisa berubah. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh orang yang banyak, orangnya banyak. Dan apa? Sanadnya pun banyak. Tapi lafadznya berbeda-beda, tapi intinya sama. Ataupun kebalikan, sanadnya cuma satu, perawinya banyak, tapi lafadznya berbeda-beda dengan maksud yang sama. Nanti kalau ada hadis seperti ini, turun derajatnya dari mutawatir menjadi masyhur. Menjadi masyhur. Nggak sampai mutawatir. Sama nggak hadis sahih? Sama hadis sahih. Tapi hadis sahih itu ada mutawatir, ada masyhur. Nah, semuanya bisa dijadikan dalil. Semuanya bisa dijadikan dalil. Wallahu a'lam bishawab.